Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Denita Kurniawan dari Prodi PGMI semester 7 akan menjelaskan tentang peraturan yang berkaitan dengan pendidikan nasional. Tinjauan umum sistem pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan dan batang tumbuh. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat disebutkan, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, dalam pasal 31 dan 32 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31. 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. 3. Pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dalam anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kelima, pemerintahan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Prinsip-prinsip dasar tentang pendidikan yang dianut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan maknanya. Kalau dicermati, ketentuan yang tertulis dalam Pasal 1 Ayat 1 tentang hakikat pendidikan, Pasal 2 tentang dasar pendidikan nasional, Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional, Pasal 4 tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan, dan Pasal 5 tentang hak warga negara. Jelaslah bahwa semangat dan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas adalah berupaya terwujudnya amanat Undang-Undang Dasar 1945, baik yang tertulis dalam pembukaan alinea keempat maupun pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 dengan rincian sebagai berikut. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tertulis, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa negara. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik makna bahwa pendidikan yang dirancang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah pendidikan yang menganut aliran modern yang mengutamakan aktifnya peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Ini sesungguhnya sesuai dengan pandangan Aristoteles yang menggunakan educare yang maknanya unfolding, memekarkan potensi. Selanjutnya tentang ketentuan, fungsi, dan tujuan pendidikan.
Ketentuan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang menekankan bahwa perkembangan, kemampuan, dan terbentuknya watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang utuh, yaitu A. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Berakhlak mulia. C. Sehat. D. Berilmu. E. Cakap. F. Kreatif. G. Manfaat. H. Demokrasi. Dan I. Bertanggung jawab. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.